Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, jangan lupa salam waras, salam NKRI untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi pernyataan dari Ketua Umum Robito Alawiyah, yakni Kabid Taufik Assegaf dari Pasuruan, yang mana pernyataan Kabid Taufik Assegaf ini menunjukkan bahwa dia sangat frustasi sekali setelah nasab para habaib ini ternyata bohong, ya. Pernyataan dari Pak Taufik Assegaf atau Kabid Taufik Assegaf adalah mengharamkan penceramah perempuan. Dan tentunya tanggapan saya ini didasari dengan referensi kitab-kitab ulama terdahulu. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, sebenarnya ya perlu Kabid Taufik Assegaf ketahui bahwa masalah penceramah perempuan ini sudah dibahas di Muktamar Nahdlatul Ulama, ya, di Surakarta pada tanggal 10 Muharram, ya, 10 Muharram 1354 Hijriah atau bulan April 1935, ya. Jadi di Muktamar NU ke-10 itu sudah dibahas. Dan apa hasilnya? Apa keputusannya? Ternyata keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-10 masalah penceramah perempuan itu bertolak belakang dengan apa yang Anda katakan, Pak Taufik Assegaf. Ya. Muktamar ke-10 Nahdlatul Ulama memutuskan bahwa penceramah perempuan itu hukumnya boleh, ya, hukumnya boleh. Atas tendensi apa? Muktamar NU yang ke-10 penceramah perempuan ini hukumnya boleh karena suara perempuan menurut pendapat yang paling asoh. Paling asoh Pak Taufik Assegaf, ya, yang paling asoh itu tidak termasuk maksiat dan juga aman dari fitnah. Ya jelas aman dari fitnah, walaupun penceramahnya perempuan aman dari fitnah. Yang mendengarkan banyak, ribuan bahkan jutaan kok, apalagi yang penceramahnya itu ning nilai lau banyak lagi, jelas aman dari fitnah. Yang jadi kalau tidak percaya, Pak Taufik Assegaf buka di dalam keputusan Muktamar yang ke-10 di Surakarta sudah dibahas, ya. Referensi yang ditampilkan adalah satu kitab Ittihafus Sadatil Muttaqin, karya dari Syekh Muhammad Murtado Az-Zabidi. Kalau punya kitabnya Pak Taufik Assegaf, buka kitab Ittihafus Sadatil Muttaqin, ya, cetakan Darul Kutub Al-Ilmiyah tahun 2002 Masehi. Ya. Kemudian kitab Syarhus Sittin, ya, karya dari Syekh Abdul Karim Al-Matori Ad-Dimyati, ya, cetakan Al-Haromen. Kemudian kitab Al-Fatawa Al-Kubro Al-Fiqhiyah karangan dari Ibnu Hajar Al-Haytami. Kemudian akan saya tambahkan kitab Mausu'atul Fiqhiyatul Kuwaitiyah. Ya, akan saya bacakan satu persatu referensi kitab yang memperbolehkan penceramah perempuan. Di dalam kitab Ittihafus Sadatil Muttaqin, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u
au sautul jariyataini wa huwa muttaji'un 'alal firasyi. Ya. Sesungguhnya telinga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mendengar suara dua gadis jariyah, pembantu wanita, ketika beliau sedang tiduran di atas pembaringan. Walau kana yutrabu bil autari fi mawdi'in lamma jawazal julusa thamma liqar'i sautil autari sam'ahu. Andaikan dibunyikan gitar di suatu tempat, niscaya beliau beranjak dari duduk dari tempat itu karena suara gitar yang terdengar di telinganya. Fayadullu hada ala anna sautan nisa'i ghairu muharramin tahrimal mazamiri bal innama yahrumu 'inda khaufil fitnati qat'an. Hal ini menunjukkan atau mengindikasikan bahwa suara wanita tidak diharamkan seperti keharaman seruling. Namun suara wanita hanya haram ketika khawatir adanya fitnah secara pasti tanpa adanya perselisihan para ulama. Ya, kemudian di dalam kitab Syarhus Sittin, ya, karya dari Imam Abdul Karim Al-Mathuri Ad-Dimyati, cetakan Al-Haramain, ya, ada sebuah keterangan Pak Taufik Asy-Syaqqaf, wala tajharul mar'atu bil qiraati aidaf'an lil fitnati wa in kana al asahu anna sautaha laisa bi auratin. Wanita tidak boleh mengeraskan suara membaca Al-Quran demi menghindari timbulnya fitnah, walaupun pendapat yang lebih benar menyatakan bahwa suara wanita itu bukan aurat. Kemudian di dalam kitab Mawsu'atul Fiqhiyatil Kuwaitiyah, ya, juz 31 Pak Taufik Asy-Syaqqaf halaman 47, ada sebuah keterangan, amma sautul mar'ati falaysa bi auratin inda Syafi'iyah. Jadi suara wanita, ya, suara penceramah wanita, bisa dijabarkan begitulah. Suara wanita itu menurut mazhab Syafi'i itu tidak termasuk aurat, wa yajuzu bil istima'i ilaihi inda amnil fitnati. Oleh karenanya boleh memperdengarkan suaranya ketika aman dari fitnah. Nah, kita lihat realita yang ada. Penceramah-penceramah perempuan yang ada di Nusantara, nih Umi Laila dan lain sebagainya, itu pengunjungnya banyak, Pak Taufik Asy-Syaqqaf. Ada laki-laki, ada perempuan, banyak, ribuan, bahkan ratusan ribu. Jelas ini aman dari fitnah, kecuali kalau ning Umi Laila, ya, berceramah di hadapan Pak Taufik sendirian. Nah, ini akan menimbulkan fitnah, ya jelas lah. Ya jelas kalau pandangannya Pak Taufik Asy-Syaqqaf begitu, ya jelas itu menimbulkan fitnah. Tapi realita yang ada tidak begitu Pak Taufik Asy-Syaqqaf. Orang yang mengunjungi banyak, ratusan, ribuan, jelas aman dari fitnah. Kemudian di dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyah karangan dari Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, cetakan Darul Fikr, ya, jilid 1 halaman 203. Yang dimaksud fitnah itu apa sih Pak Taufik Asy-Syaqqaf? Wal muradu bil fitnati az-zina wa muqaddimatihi. Yang dimaksud fitnah adalah perzinahan dan muqaddimahnya. Jelas sekali. Masa ning Umi Laila ketika ceramah, ya, dielus-elus sama jamaah, ya enggak mungkin banyak orang kok. Ya, dicium-cium ya enggak lah, ditepok-tepok gitu, ya pantatnya yang enggak, banyak orang kok. Ini jelas aman dari fitnah Pak Taufik Asy-Syaqqaf.
Jadi para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, masalah penceramah perempuan itu tidak mengapa, tidak apa-apa, alias boleh, karena suara perempuan menurut qaul ashab ini tidak termasuk aurat. Ya. Dan realita yang ada ini pasti loh aman dari fitnah. Kemudian saya pertanyakan kepada Pak Taufik Assegaf, kalau Anda mengatakan haram bagi penceramah perempuan, ini berceramah atas dasar apa Anda mengatakan begitu? Dan terakhir untuk para sahabat semuanya, lebih jelasnya masalah hukum penceramah perempuan, lihat di kitab Ahkamul Fuqaha, ya. Kumpulan-kumpulan hasil muktamar Nahdlatul Ulama, ya, tepatnya pada hasil muktamar ke-10 di Surakarta dijelaskan secara gamblang masalah kebulian penceramah perempuan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, ya. Pesan untuk Pak Taufik Assegaf, jangan frustasi ya, karena frustasi itu akan memendekkan umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.